Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai informed choice dan informed consent. Anggota kelompok kami yang pertama Melisa Situmorang, saya sendiri, Lutfi Asifah, Listianingsi, Naimatul Korea. Pendahuluan. Pada kesempatan ini kita akan mengerjakan materi penerapan informed choice dan informed consent yang bertujuan dapat mengonservasi atau mengamati penerapan informed choice dan informed consent oleh bidan. Harapannya dengan hasil observasi tersebut kita bisa mengamati dan melaksanakan informed choice dan informed consent dalam praktek kebidanan secara benar. Topik yang akan dibahas adalah pertama informed choice, kedua informed consent, ketiga keterkaitan terhadap kasus. Pengertian informed choice, yaitu membuat pilihan setelah mendapat penjelasan tentang alternatif asuhan yang akan dialaminya. Prinsip informed choice, hal yang harus diingat dalam informed choice. Yang pertama, informed choice bukan sekedar mengetahui berbagai pilihan namun mengerti manfaat dan resiko dari pilihan yang ditawarkan. Kedua, informed choice tidak sama dengan membujuk atau memaksa klien mengambil keputusan yang menurut orang lain baik, meskipun dilakukan secara halus. Yang ketiga, peran bidan dalam informed choice. Setelah memberikan informasi mengenai berbagai pilihan yang ada, bidan harus memberikan kesempatan kepada klien dan keluarganya untuk memikirkan atau mempertimbangkan semua pilihan tersebut. Bidan harus menjamin bahwa hak wanita untuk memilih asuhan dan keinginan terpenuhi. Hal ini sejalan dengan Kode Etik Internasional Bidan yang dinyatakan oleh International Confederation of Midwives (ICM) tahun 1993 bahwa bidan harus menghormati hak wanita setelah mendapatkan penjelasan dan mendorong wanita untuk menerima tanggung jawab untuk hasil dari pilihannya. Sebagai seorang bidan dalam memberikan informed choice kepada klien harus pertama memperlakukan klien dengan baik, dua berinteraksi dengan nyaman, tiga memberikan informasi objektif, mudah dimengerti dan diingat serta tidak berlebihan. Keempat, membantu klien mengenali kebutuhan dan membuat pilihan yang sesuai dengan kondisinya. Kelima, mendorong wanita memilih asuhannya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses informed choice. A. Bidan harus selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. B. Bidan wajib memberikan informasi secara rinci dan jujur dan dimengerti klien. C. Bidan harus belajar untuk membantu klien melatih diri dalam menggunakan haknya dan menerima tanggung jawab untuk keputusan yang mereka ambil. D. Asuhan berpusat pada klien. E. Tidak perlu takut pada konflik, tetapi penanggapan sebagai suatu kesempatan untuk saling memberi dan mungkin melakukan penilaian ulang yang objektif, mitra dengan klien dan suatu tekanan positif terhadap perubahan. Contoh informed choice dalam pelayanan kebidanan. Beberapa jenis pelayanan kebidanan yang dapat dipilih oleh klien, yaitu yang pertama, tempat melahirkan dan kelas perawatan. Yang kedua, termasuk masuk kamar bersalin pada tahap awal persalinan. Yang ketiga, pendamping waktu melahirkan. Keempat, metode monitor denyut jantung janin. Kelima, percepatan persalinan atau augmentasi. Keenam, diet selama proses persalinan. Tujuh, mobilisasi selama proses persalinan. Delapan, pemakaian obat penghilang rasa sakit. Ke-9, metode pengurang rasa sakit. Ke-10, pemecahan ketuban secara rutin. 11, posisi ketika melahirkan. 12, episiotomi. Ke-13, keterlibatan suami waktu bersalin. 14, pemeriksaan laboratorium dan screening antenatal. 15, pilihan pemakaian alat kontrasepsi. Pengertian informed consent adalah kesepakatan atau persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan oleh bidan terhadap dirinya setelah mendapatkan informasi dari bidan. Informed choice dan informed consent diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran. Prosedur kesepakatan informed choice ialah dengan memberikan penjelasan mengenai tindakan medis, tata cara tindakan yang akan dilakukan, resiko, alternatif, serta biaya medis. Sedangkan prosedur informed consent yaitu adanya kesepakatan pasien yang cakap hukum, persetujuan dilaksanakan tertulis atau tidak tertulis, atau tanpa persetujuan, pasien dapat menyetujui ataupun menolak tindakan medis. Perbedaan informed choice dan informed consent. Pertama, persetujuan atau consent penting dari sudut pandang bidan karena berkaitan dengan aspek hukum yang memberikan otoritas untuk semua prosedur yang akan dilakukan bidan. 2. Pilihan atau choice penting dari sudut pandang klien sebagai penerima jasa asuhan kebidanan yang memberikan gambaran pemahaman masalah yang sesungguhnya dan menerapkan aspek otonomi pribadi menentukan pilihannya sendiri.
Contoh kasus, Medan tanggal 31 Oktober 2017, Dedi Jimmy Hotapea dan Dora Borumanulang pergi berkonsultasi kepada dokter Zaman Kaban karena saat itu Dora merasakan kontraksi. Kami selalu rutin melakukan pemeriksaan kandungan ke dokter Zaman Kaban. Kemudian Dora meminta saran untuk memilih rumah sakit, lalu mereka memilih Rumah Sakit Santa Elizabeth. Saat tiba di rumah sakit perawatan dan bidan melakukan perawatan medis, akan tetapi dalam proses persalinan ada satu keganjilan. Bidan melakukan dorongan yang sangat kuat dari perut hingga bayi keluar. Bayi saya ditarik begitu dengan kuat sekali dan bidan yang menangani tampak berbisik dengan tim medis lainnya sehingga saya curiga. Usai melahirkan, Jimmy mendapat kabar buruk. Dokter di Rumah Sakit Santa Elizabeth mengatakan bayi mereka patah tulang lengan dan bila tidak ditangani maka akan cacat seumur hidup. Jimmy dan Dora mencari solusi terbaik untuk mencarikan keadilan. Akhirnya diputuskan melaporkan kasus ini ke DPRD Kota Medan. Berbulan-bulan Jimmy yang tinggal di Jalan Ayahanda Gang Tabib Medan Petisah ini mencari keadilan akhirnya membuahkan hasil. Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah Medan menanggapi aduan karena diduga tim medis telah melakukan malpraktik ketika melaksanakan proses persalinan. Dengan kesepakatan bersama dibentuklah tim penanganan yang melibatkan ID Ikatan Dokter Indonesia, Dinkes Kota Medan, tim ahli dokter dan juga DPRD Kota Medan, serta Direktur Rumah Sakit Santa Elizabeth. Direktur Rumah Sakit Santa Elizabeth tidak menampik akan hal itu. Maria mengaku pihak sudah berupaya melakukan penanganan kondisi bayi yang besar sehingga dilakukan tindakan destonasi bahu atau penukukan bahu untuk menyelamatkan bayi. Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan merekomendasikan agar Rumah Sakit Elizabeth Medan bertanggung jawab secara penuh atas bayi pasangan Dedi Jimmy Hutapea dan Dora Borumanulang untuk ditangani hingga pulih. Selain itu, rumah sakit tersebut disarankan membentuk tim ahli saraf, dokter anak, dan lainnya agar bayi bisa ditangani dengan cepat. Pihak keluarga Jimmy dan Dora hanya berharap anaknya yang sakit itu sembuh total. Bila keadilan yang dituntutnya tidak tercapai, pihak keluarga berharap kepada kalangan dermawan agar bayinya bisa dibawa berobat ke luar negeri dan anaknya pun tumbuh kembang tanpa kekurangan apapun. Informed choice terkait kasus. Yang pertama, Dokter Zaman Kaban sudah memperlakukan klien, yaitu Jimmy dan Dora, dengan baik. Dokter Zaman dan tim berinteraksi dengan nyaman dengan pasien. Dokter Zaman telah memberikan informasi objektif, mudah dimengerti dan diingat, serta tidak berlebihan. Keempat, pasien bertanya untuk rujukan rumah sakit terbaik menurut Dokter Zaman sebagai dokter kandungan, dan Dokter Zaman membantu klien mengenali kebutuhannya dan membuat pilihan yang sesuai dengan kondisinya. Mendorong wanita memilih asuhannya. Pada akhirnya pasien mengikuti saran Dokter Zaman, yaitu melahirkan di Rumah Sakit Santa Elizabeth. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses informed choice. Pertama, tempat melahirkan dan kelas perawatan. Pasien memilih Rumah Sakit Santa Elizabeth. Kedua, masuk kamar bersalin pada tahap awal persalinan. Pasien sudah masuk kamar bersalin karena sudah mengalami kontraksi. 3. Pendamping waktu melahirkan. Suami Dora yaitu Jimmy. Metode monitor denyut jantung janin normal dan sehat. Percepatan persalinan. Augmentasi sudah mau pembukaan lengkap, karena itu langsung dibawa ke kamar persalinan rumah sakit. Diet selama proses persalinan tidak ada. Mobilisasi terhadap proses persalinan normal, tidak mengerjakan hal-hal berat. 8. Pemakaian obat penghilang rasa sakit tidak ada. Sehat dan normal melalui pemeriksaan rutin di Dokter Zaman Kaban. Metode pengurangan rasa sakit tidak ada karena segera dirujuk ke rumah sakit untuk melakukan persalinan. 10. Pemecahan ketuban secara rutin. Ketika kontraksi, pasien sudah pembukaan tetapi belum lengkap, dan ketika dirujuk langsung dilakukan perawatan persalinan. Posisi ketika melahirkan bayi besar di atas 3.000 gram dan sulit keluar jalan lahir. Keterlibatan suami waktu bersalin, hanya menunggu di luar kamar persalinan. Pemeriksaan laboratorium dan screening antenatal rutin di dokter kandungan Dokter Zaman Kaban. Pilihan pemakaian alat kontrasepsi tidak ada. Prosedur kesepakatan informed choice ialah dengan memberikan penjelasan mengenai tindakan medis, tata cara tindakan yang akan dilakukan, risiko alternatif, serta biaya medis. Hal ini sudah dilakukan dan pasien setuju sehingga dilakukan perawatan persalinan. Sedangkan prosedur informed consent yaitu adanya kesepakatan pasien yang cakap hukum. Persetujuan dilaksanakan tertulis atau tidak tertulis. Tanpa persetujuan, pasien dapat menyetujui atau menolak
tindakan medis. Pasien sudah setuju dan dilakukan perawatan persalinan. Pasca persalinan, suami pasien dikabari bahwa bayi yang lahir mengalami patah tulang bahu dikarenakan bobot bayi yang besar dan sulit dikeluarkan. Pembukaan sudah lengkap sehingga tindakan medis yang dilakukan adalah destonasi bahu untuk menyelamatkan bayi. Ternyata beresiko patah tulang yang belum tersampaikan secara rinci sehingga pasien merasa ini adalah tindakan malpraktik. Saat persalinan, Ibu Dora merasa suatu kejanggalan seperti bidan menarik dan mendorong bayinya dari dalam perut dengan sangat keras. Hal ini dicurigai sebab penyebab bayi yang dilahirkan mengalami patah tulang. Dari pihak hukum menghimbau agar rumah sakit memberikan pertolongan menyeluruh untuk menyembuhkan bayi pasien sehingga sehat kembali seperti anak-anak lainnya yang tumbuh dengan normal. Kesimpulannya, dalam pemberian pelayanan kebidanan tentu selalu menginginkan hal yang terbaik untuk kliennya, namun klien mempunyai hak otonomi untuk menentukan pilihan tersebut, asuhan yang dialaminya, dan bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Informed choice yaitu pembuatan pilihan serta mendapat penjelasan tentang alternatif asuhan yang akan dialaminya. Informed choice bukan sekedar mengetahui berbagai pilihan, namun mengerti manfaat dan risiko dari pilihan yang ditawarkan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi kita yang menyimak. Terima kasih.